Selamat pagi untuk anak kelas 3. Hari ini kita kembali bertemu di mata pelajaran IPS. Hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab 2, perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, dapat menjelaskan perubahan sosial budaya. Yang kedua, dapat mendeskripsikan hakikat globalisasi. Dan yang ketiga, dapat mengidentifikasi dampak globalisasi dan upaya menghadap globalisasi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu dapat menjelaskan perubahan sosial budaya. Perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Inilah pengertian perubahan sosial menurut Selo Sumanja. Menurut Kuntajananingrat, perubahan budaya adalah perubahan, pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Perubahan kebudayaan meliputi aspek yang mendasar, yaitu peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencarian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, serta religi atau agama. Ada 3 faktor utama perubahan budaya, yaitu yang pertama inovasi, discovery, dan invention. Kingsley Davids menyatakan bahwa perubahan sosial adalah bagian dari perubahan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencakup kedua perubahan tersebut, kedua istilah ini digabung menjadi perubahan sosial budaya. Berikut ini beberapa karakteristik perubahan sosial budaya, yaitu yang pertama, tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain. Lalu, perubahan-perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Lalu, perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual, ya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Yang pertama, melalui modernisasi, sistem transportasi mulai berubah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Misalnya, penggunaan MRT. Yang kedua, kekalahan Jepang atas sekutu dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya, itu ada 2. Yang pertama, perubahan model pakaian dan perubahan gaya arsitektur. Itu adalah merupakan perubahan kecil yang mempengaruhi aspek kecil kehidupannya. Lalu yang kedua adalah industrialisasi di daerah pertanian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, hingga sistem pelapisan masyarakat. Ini disebut perubahan yang mempengaruhi sistem besar, ya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari rencananya, yaitu lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Bencana alam seperti tsunami di Aceh pada tahun 2004 merupakan peristiwa yang tidak direncanakan. Lalu, faktor perubahan sosial budaya dari dalam masyarakat itu adalah perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru,
pertentangan atau konflik, dan pemberontakan atau renovasi. Faktor perubahan sosial budaya dari luar masyarakat antara lain lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan, antara lain sebagai berikut. Kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang, dan keinginan untuk maju. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik. Lalu, stratifikasi yang terbuka. Lalu, setelah tadi ada faktor-faktor pendukung, ada juga yang terakhir ini adalah faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya, yaitu yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lainnya. Lalu, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Berikutnya, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Lalu, kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Dan yang terakhir adalah rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Itu adalah penjelasan singkat tentang materi perubahan sosial budaya dan globalisasi, ya. Setelah Amis menjelaskan secara singkat materinya, coba buka tugas mandiri halaman 81. Di situ ada 3 soal. Itu yang mana nomor 1, rumuskan beberapa pertanyaan mengenai faktor pendukung. Yang kedua, jelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu rumuskan. Yang terakhir adalah berikan hasilnya kepada guru. Jadi di sini diminta membuat pertanyaan tentang faktor-faktor pendukung, ya. Pertanyaannya minimal 5. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu buat tadi, ya. Sekian penugasan dari mata pelajaran IPS. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.